Ruang Tengah bertemu lagi sama Kamal dan Asput. Di mana lagi kalau bukan di sini? Di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Dan spesial sekali di episode kali ini ya. Iya. Mudah-mudahan makna yang bisa kita sajikan buat pemirsa dimanapun berada itu benar-benar tebel. Karena kita punya tema yang luar biasa. Yaitu lilin di tengah kegelapan. Dari temanya aja udah pasti yang akan kita ajak ngobrol adalah bintang tamu yang inspiratif. Yes. Karena tadi judulnya apa? Lilin di tengah kegelapan. Berarti bintang tamu yang akan kita hadirkan di sini adalah sosok-sosok yang bisa menjadi penerang. Betul. Di saat kehidupan mungkin lagi tidak berpihak kepada kita. Iya. Di saat kehidupan mungkin lagi kita anggap sebagai konteks lagi gelap lagi banget gelap nih gitu ya. gitu Bagaimana kan. kita masih tetap menyinari setidaknya kehidupan kita sendiri meskipun kehidupan sedang tidak berpihak kepada kita. Betul sekali. Pasti penasaran kan pemirsa Ruang Tengah siapa yang akan kita hadirkan dan apa yang akan kita obrolkan di episode kali ini. Kita lihat dulu videonya ya. Yes. Ini dia. Berjuang sejak dalam kandungan menjadi jalan hidup yang harus dihadapi perempuan muda satu ini. Tak seperti orang lain, sejak kecil ia harus berulang kali kembali ke rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Ia adalah Dinda Kinanti. Sejak umur 11 bulan, Dinda telah divonis memiliki kelainan jantung. Dan di umurnya yang ke-17, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia divonis terkena penyakit autoimun SLE. Tantangan hidup yang harus dijalani Dinda tak berhenti sampai di situ. Dinda juga divonis terkena penyakit langka, yaitu akalasia. Kini umurnya telah menginjak 24 tahun dan masih terus berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Cerita penuh inspirasi ini akan kita bahas di Ruang Tengah. Dan sudah bersama kita di sini yaitu Dinda. Halo. Dinda Kinanti. Cerah banget hari ini Dinda ya. Benar, pink banget. Pink. Dinda apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini secerah pakaiannya. Ini kamu kalau main tak umpet kalah loh. Gampang kelihatan soalnya. Gak terlalu kinclong soalnya pakaiannya. Oke. Bener-bener. Tadi kita udah lihat juga ya Viti tentang Dinda bahwa Dinda ini merupakan survivor atau warrior kali ya. Yes, warrior ya. boleh. Untuk autoimun SLE dan juga akalasia. Tapi boleh nggak jelasin dulu ke pemirsa sebenarnya apa sih itu autoimun SLE dan akalasia itu, Dinda? Kalau autoimun sendiri itu kayak gangguan sistem imun ya Kak. Jadi sistem imun yang error ibaratnya. Harusnya kalau kayak imun gitu kan ngebantu kita kan untuk yang ngelawan virus-virus yang ada di tubuh gitu. Tapi berhubung imun ini error, dia malah nyerang diri kita sendiri. Baik organ-organ kita gitu. Karena dia error. Jadi yang harusnya melindungi malah menjadi ancaman buat tubuh kita sendiri gitu. Kalau untuk akalasia tadi apa itu? Nah, kalau akalasia itu sendiri itu belum diketahui ya Kak, tapi bisa jadi kalau kata dokternya itu jadi si autoimun ini nyerang ke bagian otot di kerongkongan, kerotot esofagus. Gak bisa makan karena si ototnya dia kalau orang normal itu kalau kita makan itu berarti ada pintu, itu kebuka pintunya. Oke, ada kontraksi ototnya kerongkongan itu diperlukan untuk masukin si makanan ke dalam gitu. Bukan bagian otot yang untuk kontraksinya. Oh, beda lagi? Beda lagi, tapi bagian klep pintunya. Klepnya justru nggak bisa kebuka? Ya, nggak bisa kebuka karena dia kenceng. Kalau dipaksa makan yang terjadi apa? Muntah atau apa? Ya bisa muntah, bisa numpuk terus sampai kita muntah gitu. Jadi dia nggak masuk ke lambung. Dan penyebabnya belum tahu juga apa itu? Ya. Baru ketahui kalau dari yang kamu rasakan dan kamu alamin itu berhubungan sama si autoimunnya itu. Iya, karena saya ada riwayat autoimun yang dimana jenisnya itu namanya SLE. Itu tuh dia kan nyerangnya kalau SLE itu ke seluruh organ tubuh. Jadi seluruh tubuh. Oh alah. Nah kebetulan itu nyerangnya bisa ganti-ganti Kak. Bisa ke otak, bisa ke ginjal, bisa ke otot salah satunya, sendi.
Jadi semuanya. Nah kebetulan kemarin itu nyerangnya ke bagian otot. Jadi maksudnya kita nggak tahu nih dia nyerang apa tuh Ya, randomly aja. Random Kak. Walah. Random, bener-bener random. Sorry, aku tahu sedikit soal autoimun, tapi aku nggak tahu kalau autoimun itu ada jenis-jenisnya. Ini jenisnya kah atau gimana? Atau semua Jenisnya. autoimun itu SLE? Enggak, beda? Enggak. Ini jenisnya? Jenisnya, bahkan di SLE-nya sendiri ini disebutnya bahkan itu penyakit 1000 wajah. Oh, Jadi dia iya, tuh pernah bener-bener dengar. menyerupai penyakit lain. Jadi simptomnya kalau kita berobat ke dokter biasa, dokter umum bisa jadi, oh kamu demam, oh kamu radang tenggorokan. Penyakit-penyakit yang umum gitu ya, Nah, banyak gitu. simptomnya dia bisa terkamuflase gitu Betul. dari aslinya penyakitnya apa. Tapi ada sih Kak, kayak ciri-ciri spesifiknya gitu yang emang khasnya dari SLE gitu. Tapi harus dokter spesialis banget kan? Iya nggak sih? Atau Enggak, dari dia dokter umum terlihat kelihatan juga? dari secara fisik terlihat Oh Kak. gitu? Apa tuh? Apa tuh? Ruam muka, dia bentuknya kayak kupu-kupu. Butterfly rash. Di sini? Di sini. Butterfly. Jadi itu kelihatan kalau kita lagi misalnya Ya. yang lagi nggak makeup gitu, itu kelihatan gitu. Biasanya kalau kita lagi masa flare, itu kelihatan banget. Atau kita terlalu sering kepapar sinar matahari gitu. Tapi berarti nggak selalu ada si kupu-kupunya ini. Biasanya On kalau off juga? on off juga. Tricky banget ya jadinya. Kita jadi kayak harus memeriksa komprehensif dulu baru kelihatan. Betul. Kalau yang proses perjalanan kamu akhirnya terketahui penyakitnya itu gimana Dulu waktu itu? awalnya. Awalnya? Jadi awalnya itu sebenarnya saya tuh kelainan jantung. Kapan tuh maksudnya? Itu kelainan jantung tuh udah ketahuan dari usia bayi Kak, 11 bulan. Oke. Tapi operasi dan yang tindakan terakhir itu kok saya tiba-tiba tuh kayak lemas lama-lama lumpuh. Sorry, kalau aku boleh tahu operasi ini durasi atau timeline-nya seperti apa? Ini kan Panjang. ketahuan bayi nih. Ketahuan Kelainan bayi. jantung. Terus 11 bulan. ada tindakan. Iya, tindakan Banyak beberapa kali. Beberapa kali tapi dalam rentang waktu yang tidak bersamaan. Nggak bersamaan. Sampai kamu usia Terakhir itu saya itu 2017-an. berarti usia berapa tuh? 17 tahun. 17 tahun. Itu tindakan terakhir. Tindakan terakhir. Sampai akhirnya kamu jatuh lemas yang tadi kamu bilang itu. Iya. Sebenarnya sebelum itu tuh emang udah sempat lemas Kak, kayak lemas. Cuman kan pikirannya mungkin karena efek dari operasi, karena di tempat operasinya tuh sama, di satu tempat yang sama, di dokter pangkal juga paha. sama gitu. Oke. Cuman ya kita mikirnya mungkin efek dari operasi aja Ya. kali ya. Jadi belum pulih betul gitu. Dari 2015. Nah, itu sempat lumpuh. Apanya? Kaki. Kaki. Nggak bisa jalan. Itu terus bisa lagi gitu. Mungkin dari masa itu kan sebenarnya udah ada autoimun gitu. Cuman belum ketahuan aja. Dan yang terakhir itu baru tuh kelihatan ternyata di bekas operasi itu biru banget. Akhirnya kita pindah ke dokter bagian vaskuler. Jadi bagian pembuluh darahnya. Tadinya kan bagian jantung ya, jantung anak, terus bagian pembuluh darah. Dan kebetulan dokter pembuluh darahnya ini paham Kak sama ciri autoimun. Dan kebetulan saya tuh lagi ada ya itu. Si ruam yang kupu-kupu tadi. Ruam kupu-kupu tadi. Makanya dokternya nyaranin kayak, coba Dinda, kamu saya sarankan ke bagian alergi imunologi katanya gitu. Kayaknya kalau dilihat-lihat dari wajah kamu, dari ciri-ciri kamu yang keluhan-keluhannya gitu, mengarah ke sana gitu. Akhirnya cek. Jadi tuh setiap hari tuh demam tinggi Kak. Setiap hari? Iya. Setiap hari. Tuh aku sama Asput ini. Iya loh, karena sehari aja kita pasti udah worry kan. Setiap hari, hari, itu berapa? Suhunya maksudnya tinggi? 39? 39 sampai 40 lebih Kak. Itu setiap hari. Tapi kan beberapa kali cek kayak ya udah betul nggak ada yang virus apa, bakteri apa gitu, nggak ada. Jadi murni kayak demam aja gitu. Dan minum obat aja terus? Iya, minum obat biasa iya. gitu ya? Paracetamol, apapun itu? Malah kadang saya nggak minumin obat, ya ntar kalau udah itu turun sendiri. Tapi ya kalau udah itu On off panas juga? Ya ternyata karena imunnya itu ya. Iya, karena yang tidak imunnya. melindungi dia gitu, malah menyerang dia. Iya. Itu kan tadi akhirnya terdiagnosa autoimun. Akalasianya kapan muncul? 2019 itu saya lagi jualan padahal. Oh kamu jualan juga? Nanti kita bahas ya pemirsa ya. Saya lagi Jualan jualan, apa? tiba-tiba saya muntah hebat terus-terusan. Saya pikir
karena kebetulan habis makan juga, makan beli di luar, kayak apa mungkin makanannya nggak cocok gitu. Keracunan makanan atau apapun itulah ya. Jadi masalah makanan doang nih. Terus muntah terus gitu, 24 jam lama-lama lemas gitu. Akhirnya, iya 24 jam. Akhirnya saya tuh kayak orang nggak sadar ya. Karena kehabisan cairan. Nutrisi kan Karena juga nggak ada hilang semua. Ya kayak orang diare aja kan, pasti kan lemes. Ini makanan yang keluar, masih utuh lagi. Terus langsung ke dokter. Ke dokter. Pas lagi di dokter itu, saya saranin untuk endoskopi. Habis endoskopi saya disaranin tes menelan. Tes FIS. Nah di situ ya baru kelihatan itu. Ternyata si itunya tuh nggak buka. Si klepnya tuh nggak Si klepnya itu. Kan nggak bisa makan ya dari kerongkongan. Terus kamu makannya sehari-hari gimana? Waktu itu saya pakai selang NGTK. Jadi selang dari hidung. Jadi makan dari hidung. Selalu dari situ? Iya dari situ. Karena Makan dari hidung tuh gimana? Maksudnya makanannya cair atau gimana? Iya makanan cair. Jadi kayak infus? Makanannya kayak infusan gitu? Iya susu gitu sih Kak. Susu sama, berapa lama itu pakai itu? Dari tahun 2019 itu Kak, sampai terakhir itu 2022 masih pakai. 3 tahun kurang lebih. Wah luar biasa, kuat banget ya Dinda ini. Betul, dan aku dengernya kalau dengerin timeline-nya luar biasa, dan mungkin nggak semua orang sanggup melakukan apa yang kamu lakukan gitu, karena bolak-balik rumah sakit, dokter lagi dengan berbagai diagnosa dan gejala yang berbeda-beda, kayak nggak kelar-kelar gitu ya. Tapi kamu luar biasa sampai titik ini bisa hadir di sini, bahkan setelah mendengar cerita yang wow itu barusan gitu ya. Iya. Tapi Dinda kalau sekarang masih pakai selang nggak? Kebetulan aku kan sekarang udah bisa makan ya Kak, jadi aku nggak pakai selang. Cuman memang ada efek samping operasi itu. Kan seperti yang udah Kakak tahu ya, pintunya ini udah dioperasi dan dia itu operasinya tuh bukan yang terus jadi normal kita ngebuka, nutup gitu, tapi kayak ngebuka terus. Jadi cairan lambung tuh bisa masuk, bisa naik kapan aja. Jadi bisa ngalir aja lewat mulut gitu. Makanya paling sesekali aku sedot namanya cuci lambung gitulah. Jadi buat ngeluarin cairannya lewat NGT. Jadi sesekali masih pasang NGT buat nguras. Karena kalau nggak nguras aku juga nggak bisa makan Kak. Karena di sininya udah penuh sama cairan lambung. Berarti kamu nih ganti gitu sendiri gitu? Iya, aku ganti sendiri. Ya, contohnya selangnya kayak gini deh Kak. Iya. Oh, ini selangnya pemirsa. Boleh Kakak buka kalau Kalau kamu aja yang buka, aku takut salah. Takutnya aku buka belar gitu kan. Terus harus kita aman. Enggak, ini selang aja Kak. Itu untuk proses gantinya butuh apa aja? Selang sama gel, kayak ada gel anestesi. Gel untuk pelumasnya aja ya, biar. Bentar, ini lewat hidung atau mulut? Hidung Kak. Hidung. Jadi hidung Terus? sampai ke lambung. Kamu masukin sendiri gitu? Iya, masuk sendiri. Kanan atau kiri itu nggak ngaruh? Nggak ngaruh sih, kanan kiri kan lubangnya bersatu. Coba kita mau kasih lihat ke pemirsa sebesar Kamu apa? udah kasih lihat? Selangnya. Oh iya, aku pikir Masih kecil ya, cuman lumayan Selangnya. panjang ya. Oh iya betul. Oke, nanti ini bagian. Ini aku bawa yang silikon Kak. Oke, biasanya? Emang ada yang mana? Jadi ada 2 macam, ada plastik, ada silikon. Yang lebih enak masuk silikon. Dan ini lebih tahan lama. Ini bisa berkali-kali pakai? Ya ini dipakai enggak, kalau udah dipakai copot sekali buang. Tapi kalau dipakai steril terus kan maksudnya dia? Kalau udah dipakai terus 3 bulan sih Kak. 3 bulan. Kalau enggak macet. Berarti yang dimasukin ke dalam hidung Dari yang sini. ini. Ya, jadi kita sampai ngukur. lambung Ya, gitu. kalau kita ngukur kan ini tuh ini kita taruh di daerah lambung, kita ngukur dari kuping, terus dari hidung. Jadi panjangnya kurang lebih 60 cm. Itu rasanya gimana Dinda? Rasanya ganjel sih Kak. Ganjel. Mungkin kalau yang baru pertama kali pas aku muntah terus Kak. Karena kan berasa kayak ibarat Kakak kalau kita lagi mual gitu, nah kayak gitu terus. Kayak ada yang mau keluar lagi gitu ya, masuk dia kayak nggak menerima gitu. Iya. Kita aja kalau lagi Kita kalau swab test, gimana sih rasanya swab test? Iya pengen gitu kan. Pengen begitu Ini kan? sampai dalam. Ini lebih dalam lagi. Betul. Gitu. Terus, ini maksudnya ketika itu kamu masukin sampai ke lambung. Sampai ke lambung untuk kayak nguras cairannya itu. Iya, nanti kita pasang. Dia keluar lewat ini. Iya. Cairannya. Keluarnya gimana? Sedot. Kalau misalkan tekanannya tuh nggak terlalu kencang dari lambungnya, dari perutnya, karena kan aku si autoimunnya tuh nyerang otot ya, jadi dia tuh kontraksinya kencang banget. Itu dia keluar sendiri. Tapi kalau lagi nggak kencang, kita bisa sedot Kak.
Pakai squidnya. Pakai ada squid, ada kayak suntikan gitu buat gitu doang ya. Oke, Kamal, Dinda, boleh nanti kita lanjut lagi ya. Ini seru banget prosesnya. Kita belum sesuatu yang baru. Dan kita belum tahu keseharian Dinda dengan Betul. segala macam perjuangan itu kayak gimana. Iya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Dinda. Tentunya tetap di ruang tengah ya, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Dinda nih, dan juga cara Dinda makan ketika Dinda terkena akalasia itu ya tadi. Betul. Kita sudah lihat selangnya juga, kehidupan sehari-hari. Tapi sekarang udah enggak ya, Din ya? Alhamdulillah udah enggak sih. Udah enggak, udah Alhamdulillah bisa udah makan. enggak. Ini jadi kayak cuman sekedar komplement doang. Kalau Iya, memang udah terlalu penuh. asam lambungnya penuh atau apa dikuras sedikit pakai ini gitu. Iya. Karena aku penasaran nih. Apa tuh? Kan udah lama banget dia tuh makan pakai selang ya. Ya tadi kurang lebih diingetin lagi nih buat pemirsa, berapa lama kurang lebih? Dari 2019 Sampai 2022. Ya. Sampai 2020. 3 tahun makan melalui selang. Iya, dan salah satu kenikmatan itu apa? Makan ya. Lidah Gen. indra pengecap kita tuh kan kalau bisa kan Betul. ada rasanya terus Saya ya. tetap Iya. makan nggak? Kalau saya lagi mau, saya tetap makan dari mulut saya makan, tapi saya muntahin lagi. Cuman buat rasa-rasa Cuma doang. betul. rasa doang. Karena minta ya Bu lidahnya. Oh gitu. Karena kan yang triknya. gangguan di sini ya. Iya Di sih, sini ya pokoknya masih selama normal. yang kita gitu nggak Iya. masuk sini, Iya, fine fine. dong. Pinter Tapi emang berarti manusia kan. sangat menyenangkan sekali ketika sudah nggak makan pakai selang ya. Iya. Makanan pertama yang dimakan Iya, apa? apa, Din? Kue Kak. Kue. Aku baru pas dia kan, Dedin kau boleh makan. Aku langsung order Kak. Langsung order kue. Kue apa? Ini kan Boleh pas- tahu kue apa? Iya. Kue lapis kah? Kue yang kayak tart kah? Atau yang kayak Ya model tart sih Kak, Model kayak slice tart. cake Ini gitu. udah pengen banget ya. Iya Kak. Karena kan kalau pakai selang mungkin susah kali ya itu. Pas pakai tart rasanya gimana, Din, pertama kali? Ya senang sih Kak, senang banget. Aku pamer-pamer ke, kan kita kalau di Cipto tuh rame-rame ya kita. Nah itu aku pamer-pamerin, aku makan kue gitu. Karena kan sebelum-sebelumnya tuh kayak kalau tiap pasien lain makan, mereka langsung pada tutup tirai. Karena kan aku sendiri nggak bisa makan, Iya. jadi nggak dikasih makanan. Oh baik banget mereka. Iya, Ada kayak toleransi atau iya. empatinya gitu Jaga ya. perasaan Ini kamu lucu juga banget. ya. Sampai akhirnya kamu udah bisa makan kue sendiri. Iya. Yeay. Luar Tepuk biasa. tangan satu ruangan Kak. Dan semua orang tahu. Udah, kalau lo masih inget adegan Babe Sabening ngomongin si Dul mau jadi insinyur, kurang lebih kayak gitu. Gua makan gue. Ya kurang lebih ya. Sampai dokternya perawat pun sama, kayak gitu semua ikutan. Pasti seneng ya. Tapi di 2024 juga katanya Dinda ini sempat ada mengalami drop lagi, Din. Apa tuh yang terjadi 2024? 2024 itu awalnya cuman saya tuh abis beli ketupat sayur, padahal malam-malam tuh jam 9 malam saya habis nyari ketupat sayur sama mama saya. Terus emang udah berasa sih Kak, sakit pinggang aja. Terus Oke. sampai rumah kok sakit pinggangnya makin-makin ya. Terus lama-lama makin kaku Kak. Tiba-tiba kaku sekaku-kakunya, yaudah akhirnya kayak perlu ke rumah sakit deh, minimal minta kayak penghilang nyeri aja gitu kan. Karena biasanya sih kita stok di rumah tapi kayak udah nggak mempan gitu Kak obatnya gitu, udah nggak ngefek. Akhirnya ke rumah sakit, ternyata nyampe rumah sakit malah kejang. Oke. Ya habis kejang udah nggak sadar udah habis itu. Udah akhirnya masuk ICU, sebulan nggak sadar. Sadar sebentar itu kejang, sadar sebentar kejang gitu-gitu terus. Akhirnya dibuat nggak sadar sekalian gitu, jadi kayak biar bed rest kalian segitu ya. Iya, pokoknya dibikin Biar nggak ada stabil aktivitas tapi nggak apapun sadar lah otaknya pokoknya. gitu. Oke, Karena terus? kalau kata dokter itu entah kenapa otak saya tuh otak yang nggak bisa berhenti kerja Kak. Berpikir terus. Meskipun kamu lagi dalam keadaan Jadi walaupun kamu tidak sadar, kayak grafik otak kamu tuh aktif sekali. Iya, aktif banget. Bahkan kita waktu mau nge-bius pun susah Kak. Bener-bener karena akunya aktif banget. Dan kamu nggak menyadari itu nih? Enggak. Aku Jadi nggak kalau aku sadar. tanya, kamu mikirin apa? Jadi jangan-jangan kamu nggak bisa jawab itu. Nggak ada Nggak Kak. tahu gitu Nggak kan? tahu. Tapi seaktif itu otaknya. Aktif itu, gelombang otaknya aktif banget. Oke, terus? Sampai posisi nggak sadar aja Kak, aku bisa nulis cerita panjang banget berlembar-lembar. Sampai kalau pas lagi jam kunjungan gitu di ICU dari kaca di luar, orang tuh pada nontonin gitu. Aku Jadi nggak kayak- tahu Kak, tapi aku dapat
Nah, kebetulan aku ditunjukin kayak video sisi, ini kelakuan kata para, ini kelakuan kamu Din gitu. Bentar, sorry, mohon maaf semuanya. Nulis cerita. Nulis Kak rapih, tulisannya Bapak bisa merem dibaca. dong, kan bikin Kak, gak sadar. merem. Tulisannya rapi. Iya, bisa dibaca. Makanya pas aku sadar pas pulang, ini apaan? Ya itu kamu tulisan kamu nulis cerita katanya gitu. Apa waktu itu baca? Tulisannya apa? Random sih Kak, apa aja. Iya nggak, maksud aku kayak kasih tahu contoh aja. Enak kali makan siang, apa sekedar kayak gitu-gitu doang atau benar-benar cerita dari Cerita A to Z? dari masa kecil malah Kak. Dari masa Aku kecil tuh sampai gitu-gitu ya. Dulu Kecil waktu tuh aku- kecil aku masih sekolah tuh aku pernah kayak gini. Terus pas udah lagi aktivitas apapun gitu aku ceritain gitu sampai ketemu saudara-saudara, ketemu nenek gitu-gitu Kak, sampai di titik akhir aku masuk ICU itu. Jadi berlembar-lembar. Gini. Iya. Itu Sambil kayak tidur. nyeritain yang lagi udah terjadi gitu ya. Iya, kamu jadi ya? katanya tuh aku tuh Apa? marah Kak. Jadi aku tidur, aku posisinya tuh marah minta kertas sama pulpen. Nih gue baru mau nanya, tuh yang sediain pulpen sama kertas siapa sih? Apa ini anak nulis? Karena aku Aku tuh biasa, kalau disediain onderdil ngebengkel kayak itu. karena Iya kan kan? aku udah biasa masuk Kak. Jadi kayak perawatnya tuh udah hafal gitu. Aku emang suka kayak pokoknya sakit pun aku harus ada kertas kosong sama pensil Oh, atau itu. gitu. Jadi aku suka coret-coret aja gitu. Iya, Nggak nulis tapi. Ya, cuman asal coret-coret. Tapi tiba-tiba ini nulis. Ini nulis panjang banget gitu sama. Walah. Oke, terus gimana tuh setelah ada tulisan dan kamu jadi kayak diliatin orang-orang banyak gitu kan? Berapa lama itu? Berapa lama itu? Baru sadarnya lagi kapan berarti? Itu sadar tuh udah ada sebulan lebih Kak. 1 bulan lewat 4 hari kalau nggak salah. 1 bulan. Sejak lewat 4 kamu hari. nggak sadar di rumah sakit, Iya, dari sejak aku masuk IGD itu. IGD, baru sadarnya 1 bulan Iya. beberapa hari Kebetulan, setelah itu. kebetulan aku tuh masuk sebelum puasa, baru sadar tuh berapa hari setelah Lebaran. Walah, timelinenya ngepas banget, jadi dia ingat banget itu. Iya. Berapa bulan, berapa hari. Tapi tunggu, itu jadi apa kamu yang bikin kamu nggak sadar itu apa jadinya? Autoimunnya muncul lagi kah atau kan awal sakit pinggang? Ya, akan aku. Jadi si autoimunnya ada 2 jenis Kak, ada SLE sama SPA. Siapa? Aku. Yang tadi kita bahas SLE doang loh. Masih ada satu lagi. Ada lagi. Ada Kak, aku dapat 2 jenis. Ya ini. Bedanya apa tuh apa yang satu lagi? Kalau ini dia namanya tuh SPA spondyloarthropathy seronegatif, jadi dia tuh nyerang sendi pinggul ya Kak. Jadi sendinya yang diserang, Spondylo, jadi bisa jadi kayak tulang nggak pinggul fungsi lah ini, kurang lebihnya heeh. gitu. Makanya Dia kamu tuh- sakit. Ya meradang gitu. Itu yang bikin kamu kolaps itu juga? Iya, jadi autoimunnya itu sebenarnya semua biang kerok kata autoimun itu. Iya pasti. Dia sumber dari segala penyakitnya ya. Iya. Nah, selain Dinda juga dengan kisahnya yang luar biasa, kita Yap. juga ada tamu yang tidak kalah luar biasa dengan Pejuang juga ya. kisah survivingnya dia, survivalnya dia terhadap cancer kalau yang ini. Kalau yang ini cancer. Kalau yang ini Oke. cancer, mengidap cancer payudara stadium 4. Kita lihat ya pemirsa video. Bersama kita di sini yaitu Tere. Hai, Tere apa kabar? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Senang banget hari ini kita mendapatkan kisah-kisah yang luar biasa dari 2 warrior kita. Yes. Dua-duanya perempuan lagi, Bu. Udah perempuan dan kita juga mau ucapkan selamat dong karena Oh iya tadi dari Viti katanya sudah cancer free. Ya. Selamat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu selamanya. Selalu free. Amin. Selalu free. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih aku juga perempuan ya. Ini kan salah satu yang ditakutkan juga oleh perempuan-perempuan.
Dulu awalnya divonis kena kanker payudara tuh gimana sih, Tere? Awalnya itu jadi gini, waktu kan aku mandi. Nah saat itu tuh teraba di payudara aku tuh ada benjolan, dan benjolannya tuh sebenarnya tuh kecil, kayak segede kacang gitu, kacang kecil banget. Kayak biji aja Kayak gitu biji ya? kacang. Terus pas aku raba, ini apaan ya, kok tiba-tiba ada benjolan gitu. Biasanya kan nggak ada nih, kok benjolan nggak hilang-hilang nih gitu. Aku pegang itu nggak hilang-hilang, dan ternyata terus aku langsung mikir, aduh benjolan di payudara nih, kanker lagi nih gitu langsung kan. bahkan langsung berpikir ke arah sana ya? Karena sudah di mindset tuh kayak benjolan di payudara adalah kanker. Karena memang aku mungkin berpikir seperti itu karena mamaku dulu adalah juga seorang survivor cancer, breast cancer. Ya, jadi aku langsung, apakah ini kanker gitu. Tapi aku mempositifkan diri aku saat itu. Jadi aku berusaha, bukan kali ini. Soalnya saat itu tuh aku lagi mau menjelang haid. Jadi kan kita kan kalau wanita nih haid kan suka keras ya, mengeraskan. Nah, jadi aku pikir, oh ini mau haid kali. Malah ternyata bukan haid, aku ternyata hamil. Jadi aku hamil anak kedua saat itu. Jadi, ya. jadi periksa ke dokter? Aku enggak, jadi belum. Dan ternyata memang aku positif, enggak, kayaknya bukan benjolan apa-apa gitu kan. Jadi enggak lama emang aku cek kan karena aku lagi telat haid saat itu. Oh tes, pakai alat aja? Pakai alat, ternyata aku positif. Terus aku makin berpikir, karena aku hamil, jadi ini faktor hormon. Jadi kan memang kalau kita hamil kadang-kadang kan memang mungkin aku mikirnya, lagi mau bentuk kantong ASI kali ini di payudara gitu, jadi ada benjolan. Ya udah terus sampai aku hamil. Terus aku tetap cek dan ternyata benjolan ini tuh makin membesar sampai aku punya anak. Jadi waktu itu aku sempat ke dokter juga, ke dokter laktasi waktu itu karena nggak mengganggu ASI aku, tetap ASIku keluar. Dan aku tanya, dok ini benjolan apa ya dok ya? Jangan-jangan ini penyumbatan ASI atau gimana gitu kan. Terus dokter juga bilang, tapi nggak kenapa-napa ya? Enggak, sakit nggak? Enggak gitu. Dan memang kondisiku karena aku menyusui full dan itu tuh payudara tuh emang mengeras dan banyak benjolan kan. Jadi kalau emang lagi full kan ASINya kita nggak nyusuin tuh emang benjolan tuh ada banyak gitu. Tapi yang satu ini yang dari awal tuh selalu di situ gitu. Sampai akhirnya udah benjolan membesar dan akhirnya suamiku, aku akhirnya punya anak terus anakku usia umur 3 bulan ya saat itu. Suamiku bilang, yaudah yuk kita cek aja tuh benjolan apa sih gitu, kita pastiin ke dokter laktasi, kan mungkin dokter laktasi bilangnya ini nggak kenapa-napa, cuman lebih make sure kita cek aja gitu kan. Akhirnya aku cek ke dokter onkologi saat itu dan dokterku aku didiagnosa adalah kista payudara awalnya. Lega banget, kista payudara ya. Dan aku juga baru tahu ternyata payudara pun bisa kista gitu, ada kista kan. Dan ternyata dokterku bilang, ya udah kamu pantau aja sampai gede, kalau sudah mengganggu nanti kita angkat. Dan ternyata sampai anak aku 1 tahun, aku masih menyusui full, payudaraku itu tiba-tiba benjolan itu tuh di sekitar kulitnya. Jadi ini kan benjolannya di kulit luarnya itu mulai memerah waktu itu. Terus aku ngerasain, kok ini makin gede ya? Terus aku bilang, ini kayak makin gede. Terus suamiku bilang, ya udah yuk kita ke dokter lagi, angkat aja, kalau itu nanti takutnya malah jadi bahaya gitu waktu itu. Akhirnya aku kembali ke dokterku dan aku... Sorry aku potong, tapi sakit di raba gitu nggak ada sakit. sama sekali? Kalau di aku nggak ada sakit sama sekali. Cuman bentuknya ya, aja? Terus memerah kan aku agak worry ya waktu itu gitu. Jadi ya udah suamiku bilang, yuk ke dokter aja daripada itu nanti jadinya bahaya. Lebih baik kita angkat aja kalau yang bisa diangkat. Ya udah, akhirnya aku ke dokter, santai banget. Oh dok, ini dok udah besar, ya aku mau angkat, mau operasi aja. Oh ya udah, pas saat dioperasi ternyata dapat bonus. Itu ternyata bukan kista, tapi ternyata itu adalah kanker. Diketahuinya pada saat tindakan? Jadi dokterku sudah curiga saat itu. Dokterku pas, jadi saat aku operasi itu benjolanku sebenarnya nggak ada di, awalnya itu ada payudara kanan. Dan pas saat aku operasi itu ada di kiri juga ada benjolan. Cuman waktu itu kita mikirnya juga itu benjolan biasa karena memang lebih kecil dan lebih lunak. Kalau yang di kanan itu benjolannya lebih keras. Nah jadi pas saat operasi dokterku curiga kayaknya ini nggak baik. Akhirnya kan dibawa ke lab. Nah setelah hasil lab keluar dan itu ternyata memang udah breast cancer. Waktu itu di vonisnya udah ada stadiumnya kah levelnya? Karena awalnya stadiumnya kan waktu itu aku ada surat dari lab itu belum keluar tuh hasil lab. Aku cuma nanya sama dokterku, dok ini stadium berapa? Karena kan aku waktu itu masih awam ya. Jadi kanker taunya stadium berapa nih gitu kan, takut gitu. Oh ini masih stadiumnya kayaknya Tere udah mulai ke 3B. Kok gede banget ya gitu. Tapi ternyata
Pas keluar Lab hasil lab, ternyata benjolannya di kiri aku yang kecil itu ternyata itu juga sudah kanker. Dan artinya itu akan sudah ada penyebaran, maka dokterku langsung ya Tere ini sudah stadium lanjut namanya, dibilang gitu. Kalau lanjut tuh berarti nggak pakai level 1, 2, 3, 4 atau sudah gimana? di 4. Lanjut tuh 4? Iya sudah di Paling tinggi 4 kan? 4. Terus setelah divonis kanker stadium 4, ada tindakan apa dari dokter? Waktu itu berarti aku kan sebelumnya sudah menjalani lumpectomy ya namanya, jadi udah pengangkatan sebagian benjolan dari tubuh aku. Lanjutnya dokterku meminta aku untuk kemoterapi 8 kali. 8 kali. Itu ketika ngangkat dua-duanya diangkat tuh? Yang sebelah, jadi karena sudah ada penyebaran, aku tidak dibuang payudaraku, mastektomi nama tindakannya. Jadi hanya lumpectomy karena sudah terlanjur itu sudah pecah sel induk itu ibaratnya kankernya. Jadi ya tidak di mastektomi, jadi di kemoterapi dulu. Siapa tahu si pecahan-pecahannya itu apakah itu nanti bisa baik apa enggak dengan kemo juga. Apakah nanti benjolan itu bisa menghilang atau tidak gitu. Dan ternyata saat aku kemoterapi benjolan itu menghilang, kansernya itu hilang. Jadi obat kemonya itu ternyata respon tubuhku terhadap obat kemonya itu berhasil. Bagus gitu ya. Dan itu aku dinyatakan setelah kemo itu aku dinyatakan cancer free waktu itu. Oh iya. Jadi nggak perlu pengangkatan payudaranya sama sekali waktu itu. Hanya lumpectomy. Hanya lumpectomy itu aja. Berarti itu dalam 8 kali kemo sudah free dari cancer? Waktu itu dinyatakan gitu. Dinyatakannya seperti itu? Enggak, aku penasaran karena ada kata-kata waktu itu dinyatakannya gitu. Iya, nanti kita lanjut lagi. Emang setelah itu apa yang terjadi masih ada gitu lagi kan? atau enggak gitu kan? Iya, belum nanti kita kulik dengan tuntas nih ya. Iya benar. Pemirsa juga masih penasaran kan, apalagi cewek-cewek ini penting banget ya. Tetap di sini, tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih dengan tema kita yaitu lilin di tengah kegelapan. Karena dua perempuan ini yang sudah hadir di studio kita, studio Ruang Tengah, adalah cahaya-cahaya luar biasa, terutama untuk diri sendiri dan keluarganya. Di saat kehidupan terasa gelap ya pemirsa, mereka tetap menjadi cahaya untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dalam perjuangannya ya. Betul, dalam perjuangan yang luar biasa. Luar biasa, asli lah. Tere udah kasih tahu bahwa pada saat itu sudah dinyatakan cancer free. Dengan kemoterapi saja. Dengan kemoterapi Kepotong saja. tadi cerita kita tuh. Gue penasaran, kok waktu itu si Tere, berarti ada kejadian setelahnya. abang apa lagi yang terjadi gitu maksudnya? Ada terjadi lagi. Ada terjadi lagi, apa itu? Jadi setelah dinyatakan cancer free, aku menjalani target terapi. Jadi, target terapi apa itu karena jenis kanker aku adalah hormonal. Jadi aku minum obat. Jadi setelah kemo selesai, aku jalani nih target terapi adalah dengan minum obat penekan hormon. Itu yang membuat aku menjadi menopause saat itu, dipaksa menopause. Dan itu untuk 10 tahun ke depan. Nah, jadi setelah itu udah tuh, jadi aku emang hanya untuk ke dokter itu ngecek nih konsul karena aku udah dinyatakan cancer free kan. Tapi setelah 1 tahun cancernya itu nggak move on, dia minta balikan sama aku. Yang mana yang balik? Jadi dia relapse lagi, balik lagi ke payudaraku yang sebelah kiri waktu itu. Yang benjolannya kecil? Ya, di tempat yang lama. Ya. Terus? Jadi karena dia balik lagi, ya udah akhirnya dokter ya aku harus ada tindakan lagi. Akhirnya tindakannya adalah mastektomi, angkat payudara kiriku. Jadi waktu itu pas dokter bilang nih Tere udah ada gini, aku sebenarnya dikasih pilihan sih, pilihan sama dokter mau gimana kalau misalnya kamu mau lanjut, mau dibuang atau tidak. Aku bilang waktu itu dok angkat aja, buang aja karena menurut aku nggak mau sesuatu yang nggak baik di tubuh aku tuh buat apa? Lebih baik aku buang aja, aku bilang gitu. Ya udah, memang lebih baik ini diangkat daripada tidak diangkat. Nanti kalau nggak diangkat tuh ada pengobatan, aku harus minum obat, aku harus disuntik tiap bulan gitu kan. Aku bilang angkat aja deh dok, aku nggak mau, kalau bisa diangkat angkat aja. Kalau diangkat nggak perlu melakukan obat dan suntik-suntikan obatnya itu? tetap, tapi suntiknya setiap bulan itu nggak usah. Jadi akhirnya aku mastektomi dan karena memang aku hormonal, itu kan berarti hormon aku nih masih tinggi lah dianggapnya. Jadi aku harus angkat indung telur aku. Jadi aku harus angkat ovarium. Jadi ada efek sampingnya nih untuk tindakan itu?
karena cancernya sih. Iya, karena cancernya maksudnya harus ada syarat-syarat yang seperti itu. Jadi abis setelah aku mastektomi, 1 bulan kemudian aku balik lagi ke ruangan operasi lagi. Aku angkat ovarium aku kanan kiri, kedua ovarium aku. Gitu. Dan selanjutnya aku radiasi waktu itu. Maksudnya? Treatment selanjutnya diradiasi 20 kali. Untuk ovariumnya atau untuk payudaranya? Payudara. Berarti sekarang kondisinya sudah diangkat payudara dan sudah diangkat ovariumnya. Itu ada efek sampingnya nggak untuk Mbak Tere setelah diangkat itu? Ada banget. Apa itu? Ada yang menopause dini. Aku jadi kan walaupun usiaku belum menopause gitu kan, tapi aku jadi menopause dini, dan menopause dini tuh ya efek-efeknya hampir sama ya kayak nenek-nenek gitu. Jadi memang kayak tangan suka ngilu-ngilu, dengkul tuh suka nyeri. Jadi kayak aku udah jongkok naik aja tuh suka sakit gitu, kayak naik tangga gitu sakit. Ya, aku nggak ngerti soalnya aku kan selain aku cowok, maksudnya aku pikir menopause itu cuma perkara selesai gitu ya. Kita sudah si perempuan yang menopause itu sudah tidak bisa bereproduksi lagi. Aku pikir sesimpel itu, tapi enggak. Ada imbas fisiknya juga. Enggak, jadi kayak malam-malam gitu ya kalau tidur, kayak tangan tuh suka kayak hampir kesemutan, gremet-gremet, kakiku juga gitu. Jadi kayak nenek-nenek gitu, kayak gampang sakit, terus kulit kering kalau kita terus minum obat hormon itu membuat rambut aku rontok parah. Beneran kayak ini literally? Iya. Kayak kamu udah usia lanjut gitu? Iya bener. Physically-nya ya, tapi jiwanya enggak. Iya paham. Tapi ini untuk kondisi sekarang sudah dinyatakan cancer free karena semuanya sudah diangkat, berarti kemungkinan kansernya balik lagi tuh udah nggak ada kan? Enggak gitu sih. Jadi cancer itu tuh kan misteri ya, misteri sesuka hatinya dia yang tahu deh gitu. Jadi kita ini pasien-pasien cancer tuh sebenarnya nggak bisa sembuhnya tuh 100%, dinyatakan sembuh gitu 100%. Tapi kita tuh hanya bisa meraih remisi. Remisi tuh artinya cancernya tuh lagi nggak aktif atau lagi bobo gitu. Jadi memang cancer free ini ya masa-masa remisinya kita gitu. Mungkin karena yang kita omongin, kalau ngomongin sel-sel kanker itu kan dia kan kecil banget ya, gitu maksudnya. Jadi bisa jadi ketika kita udah ngomong diangkat atau apa, ada mungkin setitik kecil itu bisa ngaruh juga. Dia lagi tertidur. Iya dia lagi bobo, ntar dia bangun, ya udah. Bisa lagi, mudah-mudahan gak bangun-bangun ya. Amin. Mudah-mudahan obat tidurnya cocok. Iya benar. Sama si sel kanker itu. Tapi ini yang sebenarnya penting banget. Karena buat perempuan-perempuan di sana juga supaya lebih aware gitu. Ada nggak sih yang harus kita lakukan agar kita tuh terhindar dari kanker payudara ini sebagai perempuan, Mbak Tere? Apa yang harus kita hindari gitu? Tipsnya ya? Tipsnya. Sebenarnya melakukan deteksi dini dengan cara sadari, yaitu periksa payudara sendiri. Jadi itu sebenarnya kita bisa lihat sih, maksudnya kita bisa cari dari internet, itu kan ada caranya. Itu setiap bulan minimal 1 kali lah, itu dilihat dari kalau yang usianya masih menstruasi, itu pilih biasanya 10 hari dari awal hari pertama haid. Nah itu bisa kalau tanggal 1 berarti sekitar tanggal 10 gitu ya, atau tanggal 11 itu dicek tuh sadari tuh kayak ntar ada dipijet, diperiksa kanan kiri, itu adalah caranya kita bisa lihat kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya saat kita melakukan sadari ada yang aneh, sesuatu yang aneh tuh jangan takut. Jadi kalau buat cewek tuh jangan takut. Langsung jangan parno lah ya. Iya jangan parno, langsung segera aja periksa ke medis atau periksa ke dokter sih menurut aku gitu. Salah satu cara deteksi dini. Itu berarti sebaiknya dilakukan setiap 10 hari ke 10 setelah menstruasi hari pertama gitu. Cek terus aja nggak apa-apa ya? Itu harus rutin kalau cari benjolan-benjolan itu. Atau ada nggak makanan-makanan yang harus dihindari gitu Mbak Tere? Sebenarnya kalau makanan sih gini ya, karena cancer ini tuh penyebabnya juga bukan karena makanan. Jadi penyebabnya itu adalah multifaktor. Jadi aku tuh nyebutnya lebih kayak aku terpilih sama Tuhan gitu, jadi spesial lah dikasih ini. Jadi memang penyebabnya tuh dokter pun kalau aku tanya gitu, dok apa sih penyebabnya? Nggak ada penyebab pastinya tuh ya emang misalnya karena makan sembarangan atau karena kurang tidur, enggak. Jadi semua faktor, misalnya jadi kayak mungkin pola hidup nggak sehat, makanan mungkin sembarangan bisa ngaruh, ataupun kelola stres menurut aku itu ngaruh banget. Dan setiap orang juga bisa jadi beda-beda tuh. Beda-beda. Ya kadang kan kita juga kenal orang makan sembarangan masih sehat-sehat aja kan? Iya benar. Iya. Benar. Jadi itu tadi
multifaktor tadi ya. Multifaktor itu yang belum jelas yang mana yang absolutnya gitu. Cuman buat perempuan yang untuk menghindarinya adalah tadi sadari. Hari ke-10 setelah haid. Iya. Tapi aku percaya ya, perjalanan dari Dinda, perjalanan dari Tere ini tuh panjang dan pastinya tidak mudah. Betul. Pastinya Setuju. ada support system yang membantu mereka untuk tetap kuat. Betul. Apalagi di saat fase-fase krusial mereka menjadi seorang warrior ini, pejuang ini, nggak mungkin mereka memutuskannya bisa jadi sendirian gitu kan. Pasti ada konsultasi, Tere mungkin sama pasangan, mungkin Dinda sama mungkin mama atau siapapun di luar, bener ya? Pastinya butuh support system ya. Ya. Kalau di hidupnya Dinda dulu mungkin, Dinda selama ini yang menurut kamu yang berperan banget gitu dalam hidup kamu dari awal sampai sekarang. Dengan perjuangan kamu ya? Dengan perjuangan kamu, itu ada siapa? Yang pertama sih ada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti keren sekali. Diri sendiri terus ya orang terdekat, keluarga gitu ya Kak. Terus teman, tapi ya paling utama tuh Allah dan diri saya. Yang menguatkan kamu banget ya untuk bisa bertahan gitu. Yang paling sering kamu ajak diskusi, cerita atau sekedar sharing tuh kalau di sekitar kamu siapa berarti? Keluarga inti. Keluarga inti. Berarti siapa aja? Mama, papa, sama kakak saya. Mama, papa, sama kakak. Kakak, sorry, cewek atau cowok? Cowok. Cowok. Keluarga yang luar biasa. Kak Tere? Kalau aku yang pasti ya pertama Tuhan ya. Pasti Tuhan yang nguatin aku, dan kedua orang yang aku sayang ya suamiku dan anak-anak aku. Ketika tadi ada fase-fase kamu harus diskusi sama suami untuk tindakan-tindakan, itu kayak gimana sih ceritanya? Diskusi yang terjadi seperti apa gitu misalnya? Diskusinya sih sebenarnya ringan-ringan aja sih, maksudnya santai gitu. Aku bilang, ini kalau dari labs aku buang aja, keberatan nggak? Relapse maksudnya pas balik lagi ya? Pas balik lagi. Kalau misalnya punya istri, payudara sebelah keberatan nggak? Ya nggak apa-apa, yang penting kamunya bukan payudaranya gitu kan. Yang aku butuh ya kamunya gitu. Ya itu nguatin aku banget. Dan jadi memang sampai saat ini suamiku tuh memang sangat berperan banget buat aku, berperan penting. Karena dari awal sampai aku pun, fisik aku ini udah nggak sempurna gitu kan. Aku sudah, payudaraku bukan sebelah lagi tapi setengah, karena yang dari awal itu kan besar benjolannya, jadi memang menyisakan setengah payudaraku. Ya udah, jadi itu nguatin aku banget, dan dia tuh melihat aku dari waktu fisik aku sempurna sampai sekarang pun masih dengan mata yang sama, itu sangat nguatin aku. Luar biasa. Support system yang luar biasa juga untuk kedua orang ini ya, nggak cuma mereka berduanya doang yang luar biasa, support systemnya juga tidak kalah luar biasa. Iya dong, karena itulah juga pasti salah satu yang menguatkan mereka ya. Setuju. Nah, kalau ada kesempatan mau memberikan sesuatu, mau menyampaikan sesuatu untuk support system dari Mbak Tere dan juga Dinda. Mungkin sekalian memberitahu ke apa namanya? Kalau Dinda mau ngucapin buat mama, bilang buat mama ini gitu, atau kalau Tere buat sayang aku ini gitu. Silakan, siapa yang mau duluan? Tere? Dinda mau duluan? Boleh. Silakan. Mama, papa, dan Mot-Mot, itu panggilan kesayangan aku buat kakakku ya, si Mot-Mot. Oke, Mot-Mot, mudah-mudahan nonton ya Mot-Mot. Makasih banyak udah sabar ngurusin aku gitu loh, udah ngadepin aku, karena biasanya orang dengan sakit kronis tuh emang suka struggle sama diri sendiri gitu, dan tapi mereka mau memahami gitu dan selalu mensupport. Kayak apa yang selalu aku ingin itu mereka selalu apa ya, kayak usahakan gitu. Jadi kayak terima kasih banyak, dan kalau kalian lagi lelah jangan pernah sembunyikan rasa lelahnya, ucapin aja, karena itu perlu banget juga buat aku Kak, supaya aku paham gitu. Karena kalau itu nggak tersampaikan, itu malah jadi kayak apa sih, kita bom tersendiri gitu, malah jadi berantem kadang gitu kan. Tapi kalau udah tersampaikan kayak, mama lagi capek, mama butuh istirahat ya deh gitu, sama-sama enak. Sama-sama saling ngerti. Iya. Sama-sama saling ngerti, kebayang sih aku, paham betul. Karena ada caregiver yang tidak tidak tersampaikan malah jadi caregivernya ikut sakit Kak. Iya, itu yang aku nggak mau. Dan ketika support system kamu sakit, kamu akan lebih sakit dari yang awal. Maka gitu dari kan. itu. Paham. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari Kak Tere silakan. mau menyampaikan apa untuk support sistemnya? Kalau aku sih yang pasti
aku nggak tahu lagi mesti ngucapin apa ya, kayak ngucapin makasih tuh buat kayaknya tuh nggak cukup gitu ya, kayak aku tuh makasih banget gitu buat support aku, buat caregiver aku, one the only one, suamiku. Panggilannya siapa? Niko, namanya Niko. Nama biasa, gak ada mod-mod gitu, nggak ada. Siapa tahu ada. Beda itu kakaknya. Iya kan, siapa tahu ada babe atau apa kan. Nggak ada, udah. Oke. Jadi ya aku ucapin makasih gitu, dan sebenarnya anak-anak aku juga itu supporter aku. Makasih buat semuanya, buat kasih udah terima aku apa adanya, dan makasih selalu jadi malaikat tanpa sayap buat aku. Dan buat anak-anakku juga, anak-anakku itu adalah ibarat obat yang gak aku minum. Jadi mereka juga yang bikin aku bertahan sampai saat ini. Wah, terima kasih ya. Kita juga jadi ikut seneng ya ngedengernya. Tapi nanti setelah ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol justru tentang kehidupannya Dinda dan juga kehidupannya Kak Tere. Yang ternyata punya kesibukan yang luar biasa juga, seproduktif itu juga, dan wah lu pokoknya kalau nggak nonton pemirsa, wah makanya membelalakan mata ini. Makanya tetap di sini ya pemirsa ya, tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, mungkin nih kalau di luaran sana banyak yang mengira Dinda, Tere dengan perjalanan hidupnya ini sepertinya terbatas atau terhambat untuk beraktivitas, untuk berkarya. Seakan-akan hidupnya cuman untuk proses penyembuhan doang. Betul, padahal gitu, nggak ngapa-ngapain. Coba kamera tolong fokus ke sini. Fokus ke meja makan kita, coba tolong. Oke, teman-teman semua langsung masukkan keranjang. Ini adalah kue basah. Check out sekarang juga. Kita punya lagi promo luar biasa. Beli kue basah dapat gaun. Kapan lagi kan? Wah, toko yang bikin rugi kayaknya kamu ya. Betul, bikin rugi yang jual. Saya kan nggak ada urusan saya di sini. Jadi meskipun Dinda dan juga Tere ini perjalanan hidupnya luar biasa, ya, perjuangannya luar biasa. Tapi mereka juga aktif berkarya pemirsa. Ini kita sudah lihat hasil karya dari Tere dan juga Dinda. Mulai dari Tere dulu nih Mal. Ini Tere ternyata punya hobi yang kece sekali ya. Dia hobinya ini seperti yang kita lihat hasilnya di sini. Nah, dia hobinya jual beli mobil bekas sudah pasti. Baju. Ini ditemukan di belakang mobil itu. Jadi dia seperti sekalian mau nyari yang punya siapa. Itu baju ya, itu baju. Hobinya ibu menjahit betul. Tapi bukan menjahit sih kalau ini mah. Apa desain? Desain udah ini mah desainer jatuhnya. Masa hobi ngejahit proper banget. Betul. Ini bagus loh ini Tere. Ini hasil sendiri loh. Bagus gak? Banget. Tuh. Pas kalian nunggu kita mulai, ini ngobrol akrab banget. Ini itu gimana bikinnya? Itu gambarnya ini bagus banget. Ini kalau dijual segini, si Dinda tuh udah kayak antusias. Ini kalau dijual segini laku loh. Ini bawa pulang Kak. Pengen bawa pulang, bener. Bagus banget. Ini bener ini mulai kapan Ibu Tere udah melakukan mulai ini? suka. Mulai suka. Buat baju. Sebenarnya dari awal punya anak pertama. Jadi waktu dulu ya tahun itu tuh aku nyari baju kembaran tuh susah gitu karena aku nyari cewek nih ya. Mau pakai baju kembaran tuh nyari-nyari kok susah ya, akhirnya ya udah deh kenapa nggak bikin aja gitu kan. Awalnya dulu tuh suka bikin bando-bando gitu loh, bando-bando anak cewek kan. Jadi bikin loh bando-bando yang lucu-lucu gitu karena juga nyari susah yang lucu-lucu. Akhirnya aku bikin, terus akhirnya kalau pakai baju tuh lucu ya. Akhirnya aku mulailah bilang ke suami, boleh nggak aku belajar jahit gitu. Akhirnya aku belajar jahit. Dulu? Belajar bukan dulu. Dari kecil udah bisa gitu enggak? Bisa jahitnya doang tapi bentuk jadi gini. Oh iya sih bener. Bener. Dua hal yang berbeda ya. Maaf. Kalau julur doang buat sobekan mah bisa. Iya betul. Terus akhirnya aku belajar, ya udah aku belajar sambil mulai bikin. Jadi awalnya gampang-gampang kayak bikin rok. Aku bikin rok kembaran tuh sama anak aku yang pertama. Jadi sering banget kembar-kembaran sampai ya udah terus sampai akhirnya cuman belajar itu cuma sebentar sih. Akhirnya kan kalau sekarang udah banyak kayak di internet gitu kan banyak ya. Jadi aku juga masih suka belajar, aku suka lihat tutorial. Kalau lupa atau gitu. mungkin cari solusi gitu ya. Iya, cari ngintip-ngintip gimana sih nih gitu. Jadi ya udah terus aku bikin sampai anak aku punya anak kedua dan yang kedua juga cewek juga kan. Jadi ya udah kadang-kadang kalau lagi ada acara-acara, pengennya baju kembaran, ya udah aku bikin gitu. Hasilnya tuh rame banget, bagus banget. Ini kalau bikin kayak gini berapa lama sih katanya?
Tergantung mood sih sebenarnya. Karena nggak ada deadline ya. Makanya nggak ada deadline dan nggak ada yang pesen, masalahnya itu. Dari tadi tuh kita gemes gara-gara itu pemirsa. Jual gila, kalau nggak mau. Bagus banget. Bagus banget ini. Oke, ini tapi kalau di rata-rata atau seingat kamu ini berapa lama? Berapa lama satu baju? Kalau misalnya aku lagi mood gitu, sebenarnya aku ini kan bikin 3 ya. Sebenarnya ada baju aku, anak aku 2. Waktu itu ini aku bikin sekitar nggak nyampe 2 minggu sih, 1,5 minggu. Yang paling cepet ini kayaknya 2 hari aku langsung jadi karena Lagi udah mood banget mepet, tuh, 2 hari mepet itu karena Bisa mepet. Karena mau dipakai waktu itu, mau dipakai Oh, itu acara. yang bikin dia kenceng kerjanya itu Karena doang. mepet cepet-cepet langsung. Hari-hari besar ya. Besar. Iya. Jadi biasanya ini bikin baju kalau ada momen-momen spesial. Yes. Lagi moodnya aja. Oh, ya, lagi Pak. mood. Dan Moodnya aku aja. pengen tahu, ini yang paling rumit yang kamu buat atau ada yang lebih rumit dari ini? Kalau di rumah, Ada di yang koleksi kamu lebih itu. rumit waktu itu aku bikinin buat acara graduationnya anak aku waktu TK. Kan TK zaman sekarang ada graduation tuh, ada partinya kan. Oke. Jadi aku bikinin gaun kayak full kayak semi-semi kayak gaun pengantin versi anak kecil gitu. Oh, jadi dia ngembang di sini, Iya, payet di ngembang. mana-mana, Ya itu bling-bling. lumayan aku bikin ada Ada pita. palanya Terus mungkin. iya, enggak seribet itu Kepala kan sampai gitu ya? ntar nggak bisa jalan anak Siapa aku. tahu sayap malaikat. Ya Dia mau fashion show. Ada ular naga di sini. Iya, oke. Itu yang paling rumit. Iya. Oke. Oke, dan selain jahit, Kak Tere sukanya apa lagi, kegiatan apa lagi? Aku Nambel sebenarnya- berarti, selain jahit nambel. Jahit nambel, Ya kan nambel. jahit nambel. Nyetir gitu ya. Silakan. Sebenarnya aku suka baking juga sih. Oh, suka masak Jadi aku juga. suka bikin kue sebenarnya. Kalau masak karena tuntutan ya harus kasih anak makan kan ya. Iya. Jadi mau nggak mau. Oke. Tapi memang kalau hobi aku suka baking. Aku suka bikin kue-kue juga. Terus suka dulu tuh sempet dulu waktu zaman sebelum COVID malah ya. Masih anak aku masih kecil banget lah. Jadi masih punya waktu luang. Aku sempet kayak terima open PO juga sih dulu kue. Untuk kue-kuenya. Kue dan ketika aku sebenarnya vegan ya, udah jadi vegan. Jadi waktu itu aku cari makanan tuh susah. Aku suka kue, tapi kan karena aku vegan aku susah nih cari kue-kue vegan. Akhirnya aku belajar juga bikin kue vegan, bikin roti dan Sorry, kalau kue vegan berarti kuenya nggak boleh mengandung apa? gluten, Gluten, telur. Yang pasti telur. telur, butter, itu Butter, susu, kandungan susu, keju susu. itu enggak. Oke. Jadi cuman, padahal kan bahan utama kue adalah Ya. biasanya telur, Betul. butter, Betul. terigu. Jadi aku cuma Betul. bisa pakai terigunya doang. Dan biasa aku karena gluten free juga, aku nggak pakai terigu malah. Terus Walah. dan nggak pakai gula putih karena aku menghindari gula pasir kan. Jadi Oke. aku pakai gula-gula sehat. Nah karena itu makanya nyari susah nih. Akhirnya aku ya udah deh belajar juga cari-cari sambil coba-cobain resep sendiri juga sih. Aku bikin brownies versi vegan gluten free gitu. Dan tadi kita udah tahu ya kesibukan dari Kak Tere ini selain Yes. jahit dia juga suka baking. Suka baking. Udah gitu bagus banget lagi hasil jahitannya. Tapi untuk seorang Tere, dia hanya mencari kesenangan pribadi. Betul. Dia sudah di-push kanan kiri untuk usaha segala macam. Mau. Aku bikin karena aku happy. Gitu. Oke. Nah, kalau Tunggu lungsurannya aja. lu sudah Iya dong. Udah gak dipakai masih bagus. Nah, kalau Dinda, ini tadi nyambung juga sih. Nyambung. Kalau Kak Tere suka baking. Ini kalau Dinda juga sama. Ini adalah hasil karyanya Din. Apa nih, ceritain Din? Ini kueku kak, Kueku. kueku. Kueku tuh nama kue. Iya nama Kue. nama. Kueku. Kira nama Bukan brand. kueku, bukan kueku. 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 Iya. Jadi ini adalah hasil buatan Dinda sendiri. Betul. Di dalam payung brand apa nih? Brand kamu apa? Brand aku punya 3 brand. Keren. Apa Tiga aja brand. tuh? Wah, ternyata lebih produktif Miliar. Dinda ya. Miliar. Lebih produktif Dinda daripada kita. Karena gini kak, ubur-ubur ikan lele, biaya berobat mahal le. Ubur-ubur ikan lele. Gue nyari gurnya loh tadi itu. Iya benar, boleh. Biaya berobat mahal ya. Nyari sendiri dia. Terus apa tuh brandnya? Brandnya itu ada Super Chicken ID, itu yang khusus ayam-ayaman. Terus kalau yang kue kayak gini itu kita Miss Loyang. Miss Miss Loyang. Miss Loyang. Oke, jadi karena mereka juga mungkin karena jualannya loyang-loyangan gitu. Oke, terus? Terus Satu lagi? satu lagi itu Miss Tumis karena itu ada makanan Nusantara. Jadi tumis-tumis bunga pepaya, tumis daun paya kita full. Dan tiga-tiganya sudah Berjalan. usia bisnisnya berapa lama tuh? Dimulai sih dari 2015 kak. Langsung tiga-tiganya? Enggak sih. Awalnya yang mana Pertama, dulu? Apa dulu? Super Chicken ID pertama. Berarti jualan ayam dulu, abis itu? Abis itu berkembang, kemarin kebetulan saya dinobatkan sebagai seorang pemuda pelopor karena Apa tuh? jadi kita
pemuda yang memiliki inovasi, terus bisa memberdayakan sekitar, anak-anak muda gitu-gitu. Itu yang ngasih, yang apresiasi siapa? Itu program dari Kemenpora, tapi karena aku perwakilan dari Disbudpora Kabupaten Bekasi. Oh, luar biasa. Apresiasi. Pelopor lo dia lo. Iya, oke, terus Lahirlah brand itu. Sebenarnya kalau produknya udah ada, tapi brandnya tuh nggak ada. Jadi brandnya si Miss to Miss itu lahir. Miss to Miss, karena sangat Nusantara juga kan. Iya, Miss to Miss Nusantara. Oh, berarti si kueku ini si loyang apa tadi? Miss Loyang. Miss Loyang itu terakhir. Terakhir dia, Kak. Dinda, ini menarik banget. Kamu kan bawa kueku sama, ceritain dong ini apa yang kamu bawa? Ini aku Hasil karya bawa kueku sama sate jamur. Sate jamur. Sate jamur dan kueku. Sate jamur ini berarti dari brand yang mana? Dari Si brand Chicken? Miss to Miss. Oh, Miss to Miss. Oke. Kok bisa sih keidean bikin sate jamur ya? Biasanya kan daging Karena gitu. cateringan aku tuh banyak peminat kayak itu loh, Kak. Aku juga bawa ini. Apa tuh? Mana ya? Oh, ada lagi? Oh ya lo kita, aku dari tadi ngitung lo, cukup nggak ya buat semua gitu? Oh ternyata bawa lagi, alhamdulillah. ngincer ya? Kalau nggak cukup mampir aja ke Oh Bekasi. iya benar. Maaf ya host kami. Iya. Apa Ini nih? aku- Dinda bawa apa nih? Ini ayam, kalau yang ini ayam tude. Ayam tude. Ini ayam bumbu hitam. Ayam bumbu hitam. Bumbu hitam Madura. Wah. Ayam tude. Ayam bumbu hitam. Biasanya kita tuh kan kalau yang kita tahu tuh pakainya bebek ya, Kak. Iya benar. Ini bumbunya bumbu bebek. Karena Tapi ayam. ayam, karena banyak peminat customer tuh, Kak, Memang. bisa nggak sih karena saya nggak doyan bebek gitu. Betul. Bisa ganti. Oh bisa banget. Lebih banyak orang yang doyan ayam daripada bebek. Iya. Berarti ini kan kamu bisa masak semuanya. Kamu ada basic masak atau Ya, apa? aku Bentar, gue pengen karena gabut, Mm-mm. terus gak bisa lumpuh itu, Kak. Terus bisa jalan aku tiba-tiba ngide karena belum bisa masuk kuliah. Aku sekolah masak. Sekolah masak berapa lama? Sekolah chef itu cuma sebulan sih, Kak. Sebulan. Tapi Sorry, Tere kesini bawa nasi panas nggak? enggak. Aku habis nyium ini. Habis nyium ini. Mau coba nggak? Ah, ini kayaknya Ini boleh coba nggak sih? ini mainan nih, dicoba dulu nih. Ya elah, mainan nih. Coba dulu Tere. Boleh. Boleh dicobain nggak? Boleh. Oke, pemirsa aku mau cobain ya. Satu 2.000 ya, Kak. Yo, Mbak, ya baik-baik. 2.000. Nanti bilnya, cobain dulu, Mbak, cobain dulu. Sadarnya, ayo, sadarnya. Beneran. Tere, sini. Kalau Oh, satunya sasaran- 2.000. Iya, malah kalau yang ukuran yang bisa lebih kecil lagi itu cuma 1.500. Oh, nah, lebih kecil lagi. Gitu. Oke, aku ambil nih ya. Tapi Ini ada yang harga pakai per loyang alpukat. dong. Minimal order ada Ada harga per loyang dong. 50 pieces. Minimal Oh, itu 50 tuh? ordernya. Iya, minimal 50 pieces. Untuk satu nggak tahu loyang. tadi Ini berapa. pemirsa, ini bentuknya ada banyak banget ya. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Silakan, Tere. Ayo kita cobain. Lo cobain yang apa tuh? Alpukat. Aku kan gua belimbing. Aku mau Yang belimbing aku yang ya putih guys. deh, yang putih apa nih? Lobak. Itu kayaknya Oh, lobak lobak nih. ya, udah lobak. Betul, kok tahu, Kak? Aduh, paling pinggir deh. Nempel ya. Emang kueku enak sebenarnya. Gue paling suka kalau ada tumpeng kue basah. Yang gue incer pertama kueku, tapi yang kueku yang normal. Iya, Nah, ini nggak normal. Enggak maksudnya unik. Ini kan unik. Abnormal. Ini kue Ini unik. tradisional. Ini abnormal. Ini kekinian. Ini Heeh. kekinian. Emang tapi kayak kurang deh, Mang. Kurang banyak. Kurang kalau satu Iya, ya. kurang nih kalau satu. Pantesan aja belinya harus segini ya. Iya. Enak banget. Ini kan kita mau nyobain semua. Ya. Mumpung ada makanan. Oh. Mendingan kita usir-usirin dulu yang lagi nonton. Gak enak. Iya, Masa mereka ngeliatin kita ngunyah? Closing dulu deh, Mang. Umat nih, pemirsa. Sate belum. Bebek belum. Ayam bumbu itu belum. ayam today belum. Pemirsa, hari ini episode yang sangat inspiratif. Ya. Tentunya nggak cuman buat kita, tapi buat pemirsa di rumah juga ya. Karena dua Mudah-mudahan. wanita hebat ini adalah dua wanita yang bisa kita tiru semangatnya. Dan yang paling utama juga yang mungkin bisa menjadi inspirasi bahwa terkadang tragedi itu bukan untuk diratapi juga, tapi dijalanin aja dan mungkin pada saatnya nanti bisa kita tertawakan sama-sama gitu. Iya, dan tetaplah menjadi lilin meskipun di tengah kegelapan. Luar biasa. Terima kasih ya untuk Tere dan juga Dinda. Tere, Dinda, makasih Terima banyak kasih inspirasinya. Luar biasa. Semoga untuk teman-teman di luar sana mungkin yang lagi nonton sempat lagi ada down atau apapun, merasa kondisi kehidupannya lagi tidak baik-baik saja. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat, terinspirasi dan bisa bangkit lagi karena dua orang barusan sudah menceritakan ceritanya juga. Yes, Gitu ya. kita juga mengucapkan terima kasih untuk pemirsa di rumah. Tetap saksikan Ruang Tengah karena kita akan menghadirkan berbagai bintang tamu lainnya yang gak kalah inspiratif dong. Sampai ketemu di episode berikutnya di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Dadah. Sikat. Sudah.